Assalamualaikum, selamat malam bagi kita semua. Salam sehat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu Project Method Morfologi. Spesies saya yaitu Calamus, familia Araceae. Nama saya Menaldo Putra Insani Sinaga dengan NPM S1J023044. Dosen dan pembimbing yaitu Dr. Insinyur Uswatun Nurjanah MP, Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu tahun 2024. Ah, di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi akar rotan. A. Sifat akar. Memiliki akar serabut yang banyak dan kuat, akarnya dapat tumbuh dangkal hingga ke dalam. Akar-akar baru dapat muncul di permukaan. B. Fungsi akar. Untuk menghubungkan akar dengan batang rotan. Sebagai alat untuk menumbuhkan unsur hara dan air. Untuk menyerap air dan zat makanan yang ada dalam tanah. C. Sistem perakaran. Sistem perakaran pada tanaman rotan yaitu serabut. D. Sifat dan tugas khusus. Memiliki akar nafas di mana adanya cabang-cabang akar tumbuh ke atas permukaan tanah. Selanjutnya yaitu morfologi batang rotan. A. Sifat batang rotan. Batang dapat bercabang. Batang pokok yang beruas-ruas umumnya tegak namun dapat menjalar di permukaan tanah. B. Fungsi batang rotan. Sebagai jalan pengangkut air dan zat-zat makanan dari akar dan jalan pengangkut hasil-hasil asimilasi dari atas ke bawah. Sebagai penopang tumbuhan sehingga membuat tumbuhan tetap berdiri dengan tegak. Menjadi tempat penimbunan zat-zat makanan cadangan. C. Batang rotan jelas berbatang karena batangnya dapat merambat dan memanjat di sekitar pohon-pohon yang lain untuk mendapatkan cahaya matahari yang cukup. D. Bentuk batang. Bentuk batang pada rotan itu berbentuk bulat. E. Arah tumbuh batang. Arah tumbuh batang pada rotan itu tegak lurus. F. Permukaan batang. Permukaan batang pada rotan yaitu kasar dan berduri. Nah, selanjutnya itu percabangan pada batang rotan. Percabangan pada batang rotan tumbuhan terjadi secara acak dan jarang teratur. Ini disebabkan oleh adaptasi tanaman rotan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Arah tumbuh batang cenderung tumbuh menjalar dan merambat di sepanjang permukaan tanah. Baik, selanjutnya ini morfologi daun rotan. A. Fungsi daun. Tempat terjadinya fotosintesis sebagai organ pernapasan. Pada tumbuhan rotan, fotosintesis terjadi pada jaringan spons karena termasuk tumbuhan monokotil. B. Bagian-bagian daun. Bagian-bagian daun pada rotan itu ada pelepah daun, tangkai daun, tulang daun, anak tulang, dan helaian daun. C. Daun lengkap. Karena pada rotan terdapat pelepah daun, tangkai daun, dan helaian daun. Lamina-lamina pada daun rotan berbentuk panjang atau lancip dengan ujung yang meruncing. Lamina daun rotan termasuk lamina berkelompok. E. Faktor identifikasi daun. Bentuk daun rotan itu menyirip, ujung daunnya runcing, pangkal daunnya meruncing, tulang pada rotan itu sejajar atau bertulang keras. Tepi daun pada rotan itu menyirip berbagi, daging daun perkamen pada rotan itu daging daun perkamen dikarenakan helaian daun yang tipis dan kaku. Warna daun rotan itu hijau tua, permukaan daun pada rotan itu licin karena terdapat bulu-bulu di permukaan daun. Selanjutnya itu ada morfologi bunga rotan. Fungsi bunga rotan yaitu sebagai organ reproduksi dan tempat berlangsungnya penyerbukan dan pembuahan. Bunga pada rotan itu tidak lengkap karena tidak memiliki semua struktur bunga lengkap. Bunga pada rotan itu tidak sempurna karena bunga tersebut hanya memiliki organ reproduksi jantan atau betina, bukan keduanya. Bunga majemuk pada bunga pada rotan itu bunga majemuk karena struktur bunga tersebut terdiri dari beberapa bunga kecil yang bunga-bunga individu yang terletak di satu tempat disebut inflorescens. Bunga rotan memiliki susunan majemuk yang disebut dengan inflorescens. Tumbuhan berumah
Tumbuhan berumah dua karena rotan memiliki individu tumbuhan yang menghasilkan bunga jantan dan individu tumbuhan yang menghasilkan bunga betina. Letak periantum terletak di tepi atau ujung rekeptakulum. Selanjutnya itu ada morfologi buah rotan. Buah rotan termasuk golongan buah sejati karena berkembang dari ovarium melalui pembuahan. Bagian buah rotan yang ikut tumbuh adalah dasar bunga karena dasar bunga berkembang menjadi daging buah. Rotan termasuk ke dalam buah majemuk karena terbentuk dari bunga majemuk sehingga dalam satu tangkai buah terdapat banyak buah. Rotan termasuk ke dalam buah dengan tipe buah bata karena buah tersusun dari 3 lapisan, yaitu kulit luar, kulit dalam, dan kulit tengah. Selanjutnya itu ada morfologi biji rotan. Biji rotan termasuk biji tertutup karena bijinya dilindungi oleh daun buah. Daun lembaga pada rotan hanya satu karena termasuk ke dalam tanaman berkeping satu. Tipe perkecambahan pada rotan termasuk ke dalam perkecambahan hipogeal karena daun lembaga tidak muncul ke permukaan pada saat berkecambah. Morfologi organa metamorfa dan aksesoria. Rotan memiliki duri untuk melindungi buah atau pohon rotan itu sendiri. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, di mana ada pohon dengan berduri-duri untuk melindungi buahnya. Manfaat dan kegunaan tanaman rotan. Adapun beberapa manfaat rotan sebagai berikut, yaitu satu, dapat digunakan untuk kerjaan tangan, industri seni dan desain, bahan pembuatan keranjang, dan buahnya juga bermanfaat untuk kesehatan. Baik, sekian untuk presentasi saya. Jika ada kata-kata saya yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan, dan dapat dibantu untuk like, komen, dan subscribe. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.